Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, melanjutkan kajian kita surat Tahrim, surat yang ke-66, halaman 561. Pada pagi hari ini masuk ayat yang ke-10. Surat yang ke-66 surat At-Tahrim, halaman 561, ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Daraballah mathala, membuat Allah suatu masal, suatu perumpamaan. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, itu imra'ata Nuh, perempuannya Nabi Nuh, yaitu istrinya, dan imra'ah Lut, perempuan atau istri Nabi Lut. Kanata adalah keduanya, itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, tahta, berada di bawah, yakni di bawah penjagaan, pengawasan, abdaini, dua orang hamba kami, min ibadina, daripada hamba-hamba kami, salihaini, yang kedua-duanya adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Fakhanatahuma, maka lalu khanata, kedua orang perempuan itu, khanata, mengkhianati huma, kedua orang hamba kami yang saleh itu. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, falan, maka tidak berguna, tidak dapat membantu, yakni tidak berguna bantuan pertolongan, anhuma, daripada keduanya, untuk keduanya, daripada Allah, syai'a, sedikit pun jua. Waqila, dan dikatakan, udkhula, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang memasukinya. Demikian kira-kira lebih kurang terjemahnya. Bapak Ibu yang berhadir, setelah dalam ayat yang lalu peringatan kepada orang-orang beriman agar menjaga, memelihara diri beserta keluarga dari api neraka, dan yang telah diterangkan, dijelaskan bagaimana sifat penghuni penjaga neraka, maka masuk kita kepada ayat ke-10. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu masal, suatu perumpamaan, setentangan
tidak adanya faedah, tidak adanya guna bagi orang-orang kafir, kekerabatan mereka, pertalian darah mereka dengan orang-orang mukmin jika mereka tidak beriman. Intinya, walaupun dia punya bapak atau dia punya anak, punya saudara, punya suami atau sebaliknya, orang beriman sementara dia tidak beriman atau kafir, musyrik, tidak ada guna, tidak ada faedah, tidak ada manfaat hubungan kekerabatannya dengan orang beriman, karena tidak sedikit pun berguna nanti di akhirat untuk melepaskannya, membantunya daripada azab siksa yang Allah sediakan lantaran kekafiran mereka. Fala ansaba bainahum, segala pertalian nasab, hubungan karib kerabat, hubungan famili, hubungan kedekatan di hari itu tidak berguna. Meskipun suaminya Nabi, ya, meskipun suaminya Nabi, atau bapaknya Nabi, atau anaknya Nabi, atau keponakannya Nabi. Nah, di sini yang diumpamakan adalah istri, perempuan. Nah, daraballahu mathal, Allah memberikan, membikin suatu mathal, suatu perumpamaan untuk orang kafir, bahwa keberadaan mereka di tengah-tengah kaum muslimin atau kedekatan mereka dengan orang-orang beriman tidak berguna. Apalagi yang lebih dekat daripada suami. Karena istri berada langsung di bawah penjagaan, di bawah pengawasan, perlindungan, begitu dekat dengan sang suami. Bahkan satu tempat tidur, malahan sudah beranak-pinak. Sehingga dikatakan hubungan suami istri itu mitsaqan ghaliza, suatu ikatan yang dikuatkan dengan sumpah. Mitsaqan ghaliza, tidak ada lagi ikatan yang seperti itu. Tapi ikatan itu tidak berguna, tidak berfaedah. Inilah contoh perumpamaan yang Allah berikan kepada orang kafir, yaitu tentang tidak adanya faedah, tidak adanya guna, tidak bermanfaat sedikit pun, walaupun dia berada di bawah penjagaan, pengawasan, pelindungan seorang nabi, seorang rasul. Bagi Allah tidak berguna. Daraballahu matalan lil ladzina kafaru, ini dia. Itu imra'ah, dua orang wanita sini. Imra'ah kan perempuan. Barangkali bahasa ini menjadi bahasa awak Padusiden kan biniden dia. Padusi itu dalam bahasa sini imra'ah. Imra'ah Nuh itu istri Nabi Nuh. Para ahli mengatakan nama istrinya Wailah. Tapi yang dikajikan bukan nama. Istrinya Nabi Lut. Kita tahu bahwa Rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad tercatat dalam sejarah. Begitu juga dalam hadis 10 abad. Kalau dipakai abad itu dan istilah 100 tahun berarti 1000 tahun. Meskipun ada juga ulama-ulama kita memahami bukan abad yang seperti itu, tapi masa yang amat jauh jaraknya. Perlu juga kita ketahui bahwa di masa Nabi Adam sampai kepada masa Nabi Nuh belum ada yang kafir, belum ada yang musyrik. Maksiat ada, durhaka ada, dosa ada, tidak bisa dilepaskan. Tapi yang kafir, yang musyrik sampai menyembah selain Allah tidak ada. Baru
Di zamannya Nabi Nuh, orang mulai melakukan kesyirikan dengan menyembah patung. Patung yang asalnya lukisan dan gambar daripada orang-orang saleh yang lama-lama bukan hanya diabadikan, malahan disembah, dipuja, diagungkan, dianggap Tuhan. Sejarah itu dalam surat Nuh. Lalu Allah utus Nabi Nuh. Maka dikatakan dalam beberapa hadis, dan ulama pun berpendapat demikian, Nuh adalah Rasul pertama. Nabi Adam bukan Rasul. Dan Nabi Nuh berdakwah, mendakwahi kaumnya kan 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berarti 950. Masa beliau berdakwah. Usia beliau lebih 1000 tahun. Konon tercatat dalam sejarah usia beliau 1300 tahun atau lebih. Berbeda para ahli menyebutkan lebih 1000-nya berapa. Paling banyak mengatakan lebih 1300. Selama 950 tahun. Usia terpanjang. Nabi Adam saja usia beliau 950 tahun. Nabi Nuh lebih. Sepanjang itu dicatatkan dalam surat Nuh salah satunya. Beliau tidak henti berdakwah, mengajak, menyeru dengan berbagai macam cara dan metode, taktik dan strategi supaya umat dan kaumnya meninggalkan penyembahan atau kesyirikan, agar mereka menyembah Allah, bertakwa kepada Allah. Tidak mulus. Bisa dikatakan beliau salah seorang nabi yang banyak sekali mendapat tantangan, termasuk daripada istri beliau. Istri beliau mengkhianati. Khianat di situ disebutkan oleh ulama bukan berbuat serong, bukan berzina, tapi istrinya tidak seiman. Tidak mau beriman, tidak mau mengakui, dan tidak mengikuti suaminya. Berkhianat dia. Bahkan dia menuduh suaminya ini gila. Tercatat dalam tafsir, salah satu bentuk pengkhianatan sang istri adalah menyatakan suaminya gila. Ajarannya ajaran orang gila. Apa yang disampaikannya penyampaian orang gila. Sehingga kemana Nabi Nuh pergi, dia juga pergi, tapi menyatakan ke orang banyak, itu suami saya sudah gila. Jadi utusan Allah yang pertama kali yang dituduh dengan gila adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh lah. Apakah Nabi Nuh tidak mengajar istrinya? Bergarah-garah namanya kita itu. Pastilah dia Nabi. Yang pertama sekali seluruhnya pastilah orang dekatnya. Tapi masalah hidayah itu bukan masalah manusia. Terbukanya hati, maunya hati kita memang kebenaran, bukan kepandaian, bukan kebijakan, kepintaran seorang juru dakwah. Jangan merasa hebat pula kita daripada Nabi Nuh. Guru kita mengaji sampai ribuan orang. Yang menggerakkan hati orang itu bukan guru kita dah. Banyak orang tobat, banyak orang masuk Islam, banyak orang, ini bukan guru kita. Guru kita menyampaikan cuma mendakwahi, menyeru, mengajak, mengajarkan, menasihati, kan itu kerja kita manusia. Yang mengetuk hati manusia, tidak tahu. Apa yang kurang bagi Nabi Nuh, tidak ada. Makanya pelajaran kita, jangan kita menuduh itu suami Nuh lah orang mana tuh? Orang Siak tuh. Yang kewajibannya suaminya tuh. Tamat sekolah agama kelas 7 suami ini dulu. Tidak bisa itu. Masalah iman bukan masalah suami. Masalah hidayah bukan masalah Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta, kata dalam firman Allah surah Al-Qasas 56 kepada Nabi Muhammad. Sangat sedih beliau
hibah hati beliau, dan beliau sangat harap orang terdekat beliau, yaitu paman beliau Abu Talib, untuk beriman. Karena Abu Talib, ya Nabi Muhammad ya, Abu Talib yang mengasuh beliau semenjak kecil, sepeninggal kakeknya. Kita kan tahu Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bapak beliau tidak ada. Dirawat oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Kemudian sepeninggal kakeknya dipelihara, dijaga, dirawat oleh paman beliau Abu Talib. Semenjak umur 8 tahun sampai bini, sampai mencarian bini, sampai jadi rasul. Sampai Nabi Muhammad setelah berumur 40 tahun lebih, tetap di bawah penjagaan, pengawasan, pendamping paman beliau Abu Talib. Beliau sangat ingin paman beliau yang satu ini Allah beri hidayah, tapi Allah tidak ngelihat dia. Detik-detik terakhir akan meninggal pun Nabi berusaha agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah, pindah beliau mengelak. Untuk membujuk, menghibur hati Nabi, turun surat Al-Qasas itu. Indakalah tahdi, engkau tak bisa ya Muhammad untuk memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai, tidak bisa. Karena ini bukan persoalan cinta, persoalan Allah yang berkuasa untuk mengasih hidayah. Hidayah itu mahal lah. Kita yang tidak ada karik maiknya dengan Nabi, bersyukurlah dapat hidayah. Kita tidak ahli bahasa Arab, orang ahli bahasa Arab. Abu Jahal itu kan pandai bahasa Arab. Setahu saya Abu Jahal pandai bahasa Arab. Abu Lahab juga pandai berbahasa Arab. Tapi masalah dia bukan karena pandai bahasa Arab, bukan tinggal di Arab, bukan karena dia orang Arab. Orang Arab banyak juga yang tidak Islam kan. Di zaman Nabi sendiri orang musyrik banyak. Orang musyrik ada, orang kafir ada, orang munafik ada, Nasrani ada, Yahudi ada. Kan itu yang ada pada Nabi Muhammad. Tidak mampu beliau karena persoalan dia bukan, persoalan beliau adalah menyampaikan tabligh. Wa ma ala rasul, tidak ada kewajiban rasul menyampaikan al-balagh, menyampaikan sesampainya. Di sinilah contohnya. Istri beliau tidak beriman, bahkan menuduh, menyampaikan ke orang banyak, suami saya ini gila. Namanya dia berkhianat. Tidak menyokong, tidak membantu, tidak mendampingi beliau sebagai rasul, malah menuduh suami gila. Ini menggila. Mestinya kan istri menyokong suami. Ini ujian terberat bagi Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan hanya istrinya kan, anak beliau juga Kan'an itu. Terkenal anak beliau kan Kan'an yang tenggelam, yang tidak mau mengikuti bapaknya. Yang 3 lagi selamat kan? Yafis, Sam, Ham selamat naik kapal, dan kita malah keturunan daripada 3 orang anak Nabi Nuh. Beliau ditentang oleh istri beliau dan anak beliau. Sungguh berat dakwah beliau. Bini saya tak terjaya, awak lagi suruh kami itu. Anak saya tampuan bala aja. Tak bisa jadi dasar. Inilah contohnya. Jadi walaupun suaminya Rasul, bapaknya Rasul, tidak bisa. Khanata. Satu, kita nak panjang lebar. Yang kedua, istrinya Nabi Lut. Kita tahu bahwa Nabi Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Sama-sama berangkat meninggalkan negeri Babil dengan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim dipanggang, dibakar, tapi tidak terbakar. Karena Allah selamatkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Di zaman itu, di negeri Babil, Irak. Nabi Nuh kan juga di Irak dulu. Nabi Nuh juga di Irak.
Nah, di Irak, Babil, terkenal dengan Babilonia, Babil, Nabi Ibrahim kan di situ. Penduduknya, negerinya, masyarakatnya kan kafir. Penguasanya juga. Bahkan bapak tercintanya juga kafir. Malah bapaknya pembuat Tuhan. Bapaknya itu tukang buat Tuhan. Nabi Ibrahim kabarnya ikut mendagangkan Tuhan itu kecil-kecil, dipaksa oleh bapaknya. Ketika itu yang beriman 3 orang cuma. Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, istrinya juga anak paman-pamannya, dan keponakannya Lut. Bapak Lut dengan Ibrahim bersaudara. 3 orang ini. Apa yang kurang di Nabi Ibrahim? Beliau bapak Nabi. Bapak Nabi-Nabi. Bapak Tauhid. Tercantum, tercatat nama beliau. Apakah beliau nak berhasil dakwah? Berhasil. Beliau telah menyampaikan sesampai-sampainya. Tapi masalah iman, masalah iman bukan masalah manusia. Jangan kita menjadi apa pula nanti. Nah, Nabi Lut bersama-sama dengan pamannya Nabi Ibrahim meninggalkan negeri Babil sampai ke Syam, sampai ke Palestina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menyuruh kemenakannya itu pergi ke negeri Sodom. Rupanya Nabi Lut Allah angkat jadi rasul untuk negeri Sodom, di mana penduduknya terkenal dengan homoseksual. Di samping kafir, bangkang, syirik, berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, tapi yang terkenal masyarakat itu adalah masyarakat LGBT lah. Belum pernah dilakukan suatu bangsa pendahulu mereka. Disitulah negeri di mana Nabi Lut diangkat Allah jadi rasul. Mendakwahi orang-orang seperti itu. Namanya mendakwahi kaum pelangi. Kaum pelangi didakwahi. Kan terkenal nanti negeri yang ditunggang balikkan adalah negeri kaum Nabi Lut. Nah, laku perempuan. Nah, istrinya mengkhianatinya. Salah satu bentuk pengkhianatan ketika malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Lut dengan menjelmakan diri menjadi manusia gagah, ganteng. Malaikat ini mampir dan singgah ke tempat Nabi Ibrahim. Sambil memberitahu bahwa istri Nabi Ibrahim akan melahirkan anak. Itu istri beliau Sarah, nama anaknya Ishak, langsung dikasih nama Ishak. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim tidak menyadari bahwa tamu ini adalah malaikat. Faraga ila alihi faja'a bi ijlin samin. Karena Nabi Ibrahim tidak tahu itu malaikat, ya dicarinya seekor sapi, dibantainya, diolah, disuguhkan, tidak disentuh kan. Panjang ceritanya bagi orang yang pandai bercerita ini. Nah, ketika itu baru tahu Nabi Ibrahim ini malaikat. Tidak satu pun manusia yang kenal malaikat kalau dia sudah menjelma. Nah, disitulah kelebihan orang Indonesia, dia bisa melihat malaikat. Seorang perempuan pula lagi, dia melihat Jibril, bertemu dengan Jibril, dan seterusnya. Lalu malaikat ini memberitahu kami akan pergi ke tempat Lut. Singgah mampir di sini, memberitahu istrimu ya Ibrahim akan melahirkan anak.
Kan ketika itu terperanjat Sarah sampai dia menampar pipinya sendiri. Ketika dia masih rancak gadis belia pun tak beranak dia. Apalagi sekarang sudah tua, tidak beranak, kena akan beranak. Kata malaikat, atajabin, kenapa engkau tercengang? Bagi Allah gampang saja. Lalu malaikat itu setelah berdialog dengan Nabi Ibrahim, terus melanjutkan perjalanan ke negeri Sodom. Malaikat itu bertamu ke tempat Nabi Lut. Nabi Lut pun tak menyadari bahasa itu adalah malaikat. Kisah manusia gagah lah. Orang nang gilo, orang nang jatuh hati, budakna orang kalau nang jatuh hati kan gagah sadalahnya. Jadi kaum Nabi Lut itu kan pantang melihat orang gagah. Sama dengan kita laki-laki yang normal pantang melihat gadis rancak. Siapapun kita. Mana boleh kita munafik. Kecil orang Minang, salero condong kena lama, mata condong kena rancak. Matahari condong ke barat. Ada yang coba tu saya mencari orang tu, mata tu betul tu, itu jelas-jelas. Mengkhianati mata dia. Nah, dua malaikat mampir, Nabi Lut tak tahu, tak sadar jadi malaikat. Orang kampung sana pantang melihat laki-laki gagah, sama dengan laki-laki normal pantang melihat perempuan cantik. Tapi takut Nabi Lut. Apa yang takuti? Beliau tidak punya kekuatan untuk melindungi tamu ini. Andaikan tahulah orang-orang kampung, pasti gini orang, barang cak loh. Cemas dia, intinya. Istrinya berkhianat, ini dia. Istrinya pergi ke orang ramai, di rumah saya ada orang-orang gagah. Sekarang rumah saya ada. Tercatatlah ini namanya pengkhianatan seorang istri. Bukannya membantu, menjaga, melindungi, merahasiakan, malahan disiarkan orang kampung, di rumah saya ada tamu. Panjang ceritanya. Maka jadilah istri Nabi Nuh mengkhianati suami, istri Nabi Lut mengkhianati suami. Keduanya kafir. Tapi diceraikan kah? Tidak diceraikan. Terus bergaul. Bagaimana itu? Ada yang kadang-kadang diceraikan. Ya kan ada. Nabi Nuh, Nabi Lut tidak diceraikan. Biasa saja. Itu pula berat perjuangan. Pengkhianatan itu bukan pengkhianatan berzina. Tidak. Nabi-nabi tidak ada istri pezina. Mengkhianati dakwah. Tidak membantu, tidak menyokong, tidak ikut sama-sama, malahan sebaliknya dilakukan. Namanya khanatahuma. Nah, kan ini ayat khanatahuma. Istilahnya ya kanata adalah kedua-duanya, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata adalah kedua-dua orang perempuan tahta kan di bawah, berada di bawah penjagaan, pengawasan abdaini, dua orang hamba kami, min ibadina, daripada hamba-hamba kami, salihaini, dua orang hamba kami yang saleh, itu Nuh dan Lut, kedua beliau orang saleh. Saleh itu tak gampang. Nabi Ibrahim saja minta supaya dimasukkan menjadi golongan orang saleh. Yang murah tu saleh kan tak, Pak? Orang saleh kemana? Aku saleh, orang saleh. Saleh tak segampang itu. Nuh, Nabi Nuh dan Nabi Lut, keduanya hamba Allah yang saleh. Disebutkan keadaan dua orang Nabi ini, hamba-hamba kami yang saleh. Sementara istrinya
istrinya talih. Lawan saleh talih. Jawab talih. Saleh yang baik, yang taat. Lawannya talih. Talih. Tugasnya asalnya ta. Bangkang, durhaka, menentang, berbuat jelek, berbuat buruk. Talih. Barangkali dari salah kata talih itu menjadi talih, menggata. Dua orang nabi yang saleh, hamba Allah yang istimewa, sementara di bawah kekuasaannya, di bawah pengawasannya, penjagaan, perlindungannya kan istri. Tidak mampu dua orang nabi ini untuk memberikan hidayah. Kaji kita tadi, karena masalah itu bukan urusan nabi, bukan urusan nabi dan rasul. Sebaliknya yang terjadi. Gagalkah Nabi Nuh mendidik istrinya? Jangan bilang begitu, berdosa kita. Tidak bisakah Nabi Lut mendakwahi? Bisa, didakwahnya istrinya itu, tapi istrinya tidak nyambung. Gagal tidak gagal bukan seperti itu. Orang kalau sudah menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, sudah berhasil tugasnya. Jadi tidak menjadi itu bukan urusan manusia lah. Tidak dituntut. Yang dituntut nabi-nabi itu kan dituntut apakah sudah menyampaikan, itu yang dituntut. Rasul pertama yang dituntut oleh Allah nanti dia kira ke Nabi Nuh. Dari Allah mah intinya, ya Nuh, apakah engkau telah sampaikan kepada umatmu? Sudah. Dipanggil umatnya, belum katanya. Siapa saksi? Ya, saksinya umat Nabi Muhammad. Kembali lagi jadi khanata, kedua-dua perempuan itu khana, mengkhianati suaminya. Nanti tidak menyokong, tidak membantu, tidak membela dan tidak mendampingi, malah sebaliknya. Sungguh berat perjuangan Nabi Nuh, sungguh berat sekali. Sungguh amat berat. Begitu juga Nabi Lut. Falam yughniya yughni, membantu, membela. Yughni itu kan mengayakan. Tapi yughni sini tidak dapat membantu, menolong, membela. Tidak ada guna, tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Falam yughniya anhuma, falan maka tidak yughni, tidak bisa kedua hamba Allah yang saleh itu membantunya, menolongnya, kedua istrinya itu Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, kedua falam yughniya anhuma, tidak berfaedah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Daripada Allah, daripada melepaskan mereka daripada azab sisa Allah. Walaupun dia Rasul, walaupun Nabi. Itu di Indonesia yang bisa begitu. Kalau suaminya orang Batak, bininya orang Batak, itu di Indonesia. Kalau bapaknya bagaimana begini, anaknya juga begini-begini. Bisa, tidak disentuh hukum pun bisa. Supaya bisa menyentuh orang-orang itu sekarang tidak ada. Itu di dunia. Di sisi Allah, lan yughni anhuma minallahi syai'a. Nanti sisi Allah tidak satu pun yang bisa membantu, menolong, menyelamatkan, membela. Pangkatkah, hartakah, jabatankah, suamikah. Kalau Abu Lahab dikatakan ma aghna anhu malu, wah mereka aghna, tidak dapat membantu. Di sini falam yughniya anhuma, daripada Allah sedikit penjual. Walaupun Nabi Nuh itu rasul, walaupun Nabi Lut itu rasul, tidak berguna, tidak berfaedah bagi istrinya, karena istrinya tidak beriman.
Berarti tidak akan sedikit pun bermanfaat bagi sang istri keimanan suami, ketaatan suami, kesalahan suami di akhirat. Inilah perumpamaan yang dibikin oleh Allah untuk orang kafir. Bagaimanapun orang kafir itu, ikatan kedekatannya dengan orang mukmin tidak ada guna, tidak ada faedah, tidak ada manfaat kedekatan hubungan itu kalau mereka kafir. Ini yang dikisahkan di sini. Bagi Nabi Muhammad sendiri pun beliau menjadi hiburan bagi beliau, karena beliau sangat dekat dengan paman beliau Abu Talib, sangat dekat dengan Abu Talib. Dan paman beliau satu lagi Abu Lahab, karena Abu Lahab paman Nabi juga, pak Nabi juga. Nanti dikatakan kepada dua orang wanita ini, qila, dan dikatakan, qila dikatakan, udkhula dikatakan nanti di akhirat masuklah kepada malaikat khazanah Jahannam atau khazanah neraka, diperintahkan agar memasukkan kedua wanita ini ke dalam neraka bersama orang-orang yang layak, yang pantas masuk. Siapa orang masuk neraka kan sudah jelas, kafirin, musyrikin itu jelas di neraka. Maka dikelompokkan kedua wanita ini dan diperintahkan kepada malaikat khusus yang disebut dengan khazanahnya, masukkan kedua-duanya ke dalam neraka bersama orang-orang yang layak, yang pantas untuk masuk. Inti gaji kita pagi hari ini adalah ada beberapa hal, tapi yang penting kita garis bawahi adalah masalah keimanan, masalah keimanan, masalah hidayah, masalah petunjuk, masalah terbukanya hati menerima kebenaran, bukan urusan kita manusia. Kita manusia termasuk Nabi dan Rasul hanyalah mendakwahi, mengajak, menyeru, menasihati, mengarahkan, membimbing. Itu tugas kita manusia. Kita tidak ditugaskan untuk membelah dadanya, membuka hatinya lalu masukkan iman, tidak ditugaskan. Satu. Walaupun Nabi, walaupun orang itu yang paling dekat istri, tidak bisa. Itu satu pelajaran kita. Yang kedua, meskipun dia Nabi atau Rasul Allah yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi seperti Nabi Nuh atau Nabi Lut, tetap kedua hamba Allah ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membantu apa-apa pun juga untuk melepaskan, menyelamatkan, bahkan meringankan istri masing-masing daripada azab nanti di akhirat. Falam yughniya, tidak bisa. Karena hari akhirat, hari di mana orang tidak mampu menolong orang lain dan tidak bisa kecuali syafaat. Nah, Allah tidak mengizinkan syafaat untuk orang kafir. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, ujian berat itu memang dialami oleh para nabi, para rasul. Salah satu bentuk ujian, cobaan dalam dakwah bagi para nabi, para rasul dan pengikutnya adalah orang terdekat sendiri. Orang terdekat dan orang paling dekat sendiri terkadang menjadi cobaan berat bagi seorang nabi, seorang rasul ataupun para juru dakwah. Bisa jadi orang paling dekat sendiri tidak seiman, tidak menerima, menolak, malahan menjadi lawan. Nah, ini berat di ujian. Orang paling dekat menentang kita, suami saya ini gila ini. Selalu dia mana-mana bilang suami saya gila. Sehingga terkenallah Nuh gila.
Istri Nabi Lut juga begitu. Orang paling dekat. Jadi bisa jadi cobaan terberat itu dari pihak dalam. Rumah tangga kita sendiri. Dan pelajaran kita, kalau ada orang yang istrinya atau anaknya atau orang tuanya atau saudaranya atau orang dekatnya atau kemenakannya yang tidak mengikuti dakwah seorang juru dakwah, seorang guru, seorang alim, seorang ulama, jangan cepat-cepat kita membuat di media sosial lalu memviralkan. Ada lo ustaz wak syekh bini orang dia ajarnya bininya mesti lenjang, jangan buat lo tak itu bernama dosa wak. Nya guru, tapi anak saya nak tajai dia. Itu jangan bikin pula di medsos. Berpanjang-panjang perkaranya nanti. Dan pelajaran terakhir dapat kita pahami di sini bahwa ya kekafiran, kesyirikan itu penyebab utama yang mengantarkan orang ke dalam neraka. Dan penyebab orang kekal abadi di neraka. Keimanan walaupun secuil dan tidak dibatalkannya keimanan itu dapat menyelamatkan orang atas rahmat Allah dari keabadian di neraka. Dan siapapun orang, berapapun saleh dan taatnya, tidak akan diberi hak sedikit pun untuk membantu menolong yang namanya syafaat, meskipun orang terdekat dia. Karena syafaat itu atas izin Allah. Allah tidak meredai untuk memberikan syafaat kepada orang kafir dan orang musyrik. Demikian kajian kita pada subuh hari ini. Jadi Pak Ji, Allah memberikan keutamaan kepada orang kafir. Ya. Bagaimana kalau dia masih Islam sama Islam, mukmin, tapi yang satu tidak taat, yang lainnya taat? Apa anak, orang tua, istri atau suami? Ada namanya syafaatul mukmin. Orang mukmin atas izin Allah, atas rahmat Allah dapat membantu orang mukmin lainnya. Salah satu bentuknya dalam hadis sahih, tidak ada yang seantusias orang-orang mukmin itu dalam menanya kepada Allah di mana teman-teman mereka. Rupanya teman-teman mereka di neraka. Itu hadis sahih. Maka atas izin Allah, orang-orang mukmin ini bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada kawan-kawannya yang seiman, tapi lantaran amalan tertentu dia masuk neraka, mengeluarkannya dari neraka. Namanya syafaat mukmin. Jadi ada syafaat mukmin, ada syafaat amal saleh, ada syafaat malaikat, ada syafaat nabi, dan ada syafaat nabi khusus, Nabi Muhammad, namanya syafaat khusus untuk Nabi Muhammad. Kira-kira betul Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji bisa memberikan sebuah syafaat nanti. Ya, dululah Pak Haji masuk surga. Atau Ustaz kamu? Ayo tuh. Amba mengacang itu kan tak mudah. Ya, sekian. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Amba minta maaf karena absen sebulan. Absen sebulan, tidak bagi tahu dan tidak diberitahu. Dalam keadaan sakit. Sakit itu tidak lama, absennya tidak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.